pajak di Institut Setiami juga pas saya datangnya dan saya pelajari itu memang pembelajarannya sangat komprehensif. Jadi kalau kita di pajak itu belajar ilmu hukumnya dapet, akuntansinya dapet, terus juga kepemimpinan juga dapet. Jadi secara kurikulum ya saya minat gitu untuk kuliah di Setiami itu. Dan kenapa jurusan pajak? Karena ya tadi. Hai, how's Stiamers? Welcome to Posting, to be a positive thinking. Hari ini bersama saya Suci, dan di sini saya nggak sendirian loh. Di sini saya bersama sosok seorang laki-laki yang luar biasa. Wah, sosok seorang yang sedang menyiapkan financial freedom-nya untuk masa depan. Siapakah dia? Kita sapa dulu yuk. Halo Bang Idar. Halo, selamat pagi. Pagi, Bang Idar sehat? Sehat, alhamdulillah. Suci sehat? Sehat. Bang Idar kesibukannya sekarang ngapain sih? Kesibukannya ngajar, kemudian juga ada beberapa perusahaan yang aku tanganin sebagai freelancer konsultan. Terus aku juga ikut serta dalam sosialisasi perpajakan dan bekerja sama dengan Kemenko. Oh iya. Dengar-dengar Bang Idar juga aktif ya menjadi konsultan pajak di 14 perusahaan ya katanya ya. Alhamdulillah. Ih keren banget sih Bang Idar. Boleh dong Bang Idar sampai ke titik sekarang nih ya, sampai di saat ini dengan mempunyai 14 klien di beberapa perusahaan nasional tentunya. Pastinya kan ada tahapan-tahapan ya, step by step bisa sampai ke titik ini, itu gimana sih? Oke, jadi awal mulanya itu aku nggak kepikiran ya justru untuk ngambil jurusan pajak, karena aku sendiri itu juga backgroundnya sebenarnya bukan pajak. Jadi aku dulu anak STM, sekolah tanpa modal ya. Sekolah tanpa modal. Sekolah tanpa mikir enggak juga ya. Enggak juga, jadi ya. Sekolah teknik menengah atau sekarang SMK. Oh iya benar. Saya dulu benar. daerah SMK di daerah Jakarta Timur. Saya ngambil jurusan teknik pemanfaatan tenaga listrik. Terus kenapa saya minat sama pajak? Karena saya ngeliat prospek pajak itu makin kesini tuh makin banyak gitu. Kalau kita lihat dari segi aspek kehidupan kita, tak lepas dari ke pajak. Makanya ada dua hal nih yang nggak lepas dari hidup manusia, kematian dan pajak. Jadi kita pasti dikejar-kejar sama pajak ya? Pasti, kita mau makan kena pajak restoran, kita beli barang kena PPN. Kita memiliki gaji kena PPh 21, semua dipajaki. Jadi saya pengen jadi ahli pajak gitu, pengen jadi ahli pajak. Sebenarnya cita-citanya tuh dulu waktu magang di STM itu kan karena panas gitu ya. Cita-citanya pengen kerja di ruangan yang dingin, ber-AC aja gitu, nyaman. Kerja di office ya, kayak gitu. Kalau STM kan ibaratnya berkutiknya sama mesin, sama oli gitu kan. Makanya aku harus putar haluan bagaimana caranya. Tapi bisa ya, walaupun dari STM ngambil pajak gitu, nggak ada yang ibaratnya semua kita perlu belajar dari nol gitu kan. Betul sekali. Yang penting ada niat, ada jalan. Nggak ada niat, banyak alasan. Bisa. Oke, Bang Idar, selain kesibukan jadi ibaratnya menjadi konsultan di beberapa perusahaan, itu Bang Idar sekarang jadi apa sih? Katanya dosen kah atau jadi vlogger karena punya YouTube juga katanya ya? Jadi sebelum COVID itu ya saat ini saya sedang mengajar menjadi dosen, kemudian juga dosen pembimbing kurang lebih 30 mahasiswa. Kalau ngomong pembimbing itu sudah gedek ya. Karena kita harus memotivasi anak-anak. Terus sebelum pandemi ini kan di Institut Setiami membuka program yang namanya brevet A dan B. Itu saya salah satu tenaga pengajar untuk brevet di situ. Nah, kemudian saya melihat bahwa banyak sekali mahasiswa yang pengen belajar, pengen kursus pajak, cuman mereka terbatas sama waktu, sama uang. Jadi aku sengaja bikin YouTube channel namanya BEOL, Brevet Online. Ya, di situ mau bahas terkait dengan mata kuliah pajak pada umumnya seperti itu. Dan alhamdulillah sih yang nonton juga belum banyak. Nah, nanti teman-teman boleh nih setelah nonton ini tolong sekalian ya mampir ke YouTube-nya Bang Idar. Bang Idar kan juga alumni dari Institut Setiami, benar nggak sih? Alumni S1 dan S2-nya juga. Betul. S2-nya di Institut Setiami
dapat beasiswa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini Bang Idar ini salah satu mahasiswa berprestasi kita juga dulunya. Jadi Bang Idar ini selain sekarang jadi dosen, juga konsultan pajak, historinya dulu ya anak STM, kuliah ngambil jurusan pajak, ketika S1 jadi mahasiswa berprestasi dapat S2-nya free ya? Iya, beasiswa. Iya, beasiswa sampai lulus loh. Berarti teman-teman juga nantinya ketika berpikir pingin kuliah sambil kerja gitu kan. Karena mungkin dari Bang Idar sendiri bisa share juga kali ya pengalaman hidupnya nih, perjuangannya sampai di titik ini kan tadi saya sudah sampaikan di awal gitu ya. Itu gimana sih ngebagi waktunya kayak gitu. Karena pasti ya sampai di titik ini tuh mungkin waktu dulu zaman kuliah udah kerja juga kan? Udah. Saya kerja di semester 4. Jadi awalnya sih magang dulu gitu. Karena kan secara background saya belum ada administrasinya gitu di aspek diri saya gitu. Saya hanya belajar teori saja dari semester 1 sampai semester 3. Saya coba magang gitu kan. Dari magang tersebut saya banyak ilmu, banyak pengalaman, kemudian juga banyak hal-hal yang bisa saya pelajari di sana. Lalu semester 4 saya ambil kuliah malam waktu itu. Jadi kuliah malam bekerja sambil kuliah bukan halangan ya untuk kita bisa berprestasi atau bahkan kan ada paradigma yang kayak ngapain kuliah malam, ilmunya nanti nggak penuh gitu, atau misalnya kita ngambil pagi aja supaya masuk nyerap gitu ilmu-ilmunya. Padahal sebenarnya tergantung, depend on your person gitu, tergantung pada diri kita sendiri. Pinter-pinter ngebagi waktu gitu ya Bang. Bener. Jadi kalau misalnya kita mau sukses, saya juga masih jauh lah dari kata sukses gitu kan. Cuman saya selalu berpikir bahwa kalau sesuatu yang kita kerjakan dengan niat all out gitu ya, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang terbaik juga kayak gitu. Banget. Jadi kalau kita setengah-setengah gitu kan dalam menjalani pekerjaan, terutama juga kuliah, itu jatuhnya nanti malah nanggung gitu. Jadi saya coba di malam itu untuk kuliah sambil kerja, memperluas link juga, karena kan kita tahu kalau malam itu kan banyak kan karyawan gitu ya. Dan karyawan itu kan misal banyak teman-teman kita yang ada informasi kerja, misalnya ada lowongan nggak gitu. Nah di situ bisa ditanya pada saat itu. Jadi kalau masih lagi ya, dulu berarti kan kuliah awalnya kelas pagi gitu kelas ya. Kelas pagi reguler. Kelas reguler. Terus pindah ke kelas malam, ke kelas karyawan. Berarti di Institut Siam itu bisa ya kalau kita banget lagi kuliah, terus pas perpindahan semester kita pindah ke kelas karyawan gitu. Bisa. Karena memang kita udah ibaratnya posisi udah dapat pekerjaan gitu ya. Ya, jadi kita bisa menyesuaikan. Terus ditambah lagi Bang Idar akhirnya bisa ibaratnya sejalan, kuliah sama kerjanya ngebagi waktunya bisa kayak gitu. Paginya berarti kerja gitu. Pagi kerja untuk malamnya itu nanti kuliah gitu. Oke. Nah, waktu di kampus gitu kan, itu kan sulit banget ya. Yang kita tahu tuh kalau kita mau bagi waktu kuliah sambil kerja gitu kan, kayaknya buat orang tuh udah kayak gimana sih ini mau kuliah sambil kerja, bagi waktunya aja udah sulit. Tapi Bang Idar itu dulu di kampus aktif juga nggak sih di organisasi ataupun UKM ya? Kalau misalnya zaman SMA, SMK tuh kita sebut ekskul ya. Kalau kita kuliah tuh sebutannya UKM. Nah itu dulu aktif juga nggak Bang Idar? Saya dulu aktif, kebetulan menjadi pimpinan produksi di Lemapka, Lembaga Pers Mahasiswa dan Radio Kampus. Nggak tahu ya sekarang masih ada atau nggak? Masih ya? Masih. Iya, jadi saya dulu di Lemapka itu aktif sebagai penyiar juga, kemudian juga sebagai peliput berita juga. Kemudian kalau kadang-kadang ada UKM yang butuh MC, dari Lemapka itu diterjunkan tuh untuk bantu acaranya kayak gitu. Dan di sana juga belajar kepemimpinan gitu. Jadi saya waktu kuliah pagi itu memang lebih banyak eskul itu lebih ke fokus ke Lemapka gitu, karena di sana kekeluargaannya dapat, kemudian juga aktivitasnya juga positif. Kita sampai bikin konser-konser gitu, memanage acara, kayak pensi gitu atau? Iya betul. Dulu kita pernah ada acara di Hard Rock Cafe Kemang. Hah? Gitu. Serius? Iya. Wih, keren banget.
Kalau sekarang bukan hard rock ya, apa Holy Wings? Enggak, sorry. Enggak. Terus kalau dari Bang Idar sendiri mungkin ya, kan tadi kan berarti kalau waktu reguler sempat UKM, kalau udah kerja itu udah nggak terlalu disibukkan sama kegiatan organisasi atau masih? Kalau pas kerja itu kadang-kadang sih misal Sabtu Minggu atau misalnya pulang karena kan dari kantor misal pulang jam 4 kita masih bisa ketemu di sekre gitu. Cita-cita sama anak-anak kadang-kadang juga ada pelatihan chapter gitu juga bisa. Gitu. Karena kalau ibaratnya apa ya, sharing dulu juga kan. Suci juga dulu kan ibaratnya sempat aktif di UKM juga gitu. Kalau dari pandangan Suci gitu ya, kalau kita jadi mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang gitu kan kayaknya nggak dapet apa-apa gitu, nggak ada value-nya, value yang berlebih gitu. Sekarang kita dapat pengalaman, kita dapat relasi gitu kan, kita harus aktif gitu kan, jadi mahasiswa harus jadi mahasiswa yang aktif bukan pasif gitu ya. Jadi perbanyaklah tuh relasi di kelas, banyak temen gitu kan, karena sekarang istilahnya apa sih, banyak relasi banyak rezeki ya. Gitu kan. Terus kita aktif di UKM gitu kan, ketika kita ikut UKM ini gitu, misal kebetulan dulu ikutnya SIMAK Suci kayak gitu kan, ikut SIMAK. Nah di situ juga bisa dapat banyak relasi. Kayak gitu. Nah selain dulunya juga kuliah, terus juga kerja, terus juga aktif di UKM, itu luar biasa banget ya. Berarti Bang Idar tuh kita apresiat banget ya, wah gitu kan. Dan S2-nya dapet gratis loh, beasiswa dari Institut Siami. Itu wah luar biasa banget sih Bang Idar. Berarti kan banyak banget ya pengalaman-pengalaman hidup gitu kan. Aduh jadi sedih nih. Iya. Pengalaman hidup yang jodoh juga ketemu di Setiami jodoh. Oh iya, Ayang ketemu Ayang di Setiami ya. Aduh, bener ya, Setiami sekolah tinggi ilmu mencari istri. Iya benar. Sekolah tinggi ilmu mencari istri. Nah kalau misalnya dari oke lah kalau dari pengalaman hidup Bang Idar, kalau dari keluarga sendiri itu supportnya gimana sih? Maksudnya kan gimana ya, ada orang sukses nih, ada orang sukses tiba-tiba bisa ada di saat sekarang, itu ya karena dia juga privilege gitu kan, ibaratnya support dari orang tuanya juga cukup besar kayak gitu. Nah kalau dari Bang Idar sendiri emang semuanya dari nol, dari semuanya dari awal itu orang tua ya hanya supportnya by doa aja mungkin atau gimana gitu, boleh dong di-share? Jadi waktu pertama kali daftar di Setiami itu kan saya sama orang tua datang gitu kan, terus menanya terkait dengan biaya. Kalau dulu itu saya sempat dari STM itu didaftarkan PMDK dan lalu keterima di UGM, tapi jurusan S1 elektro. Nah karena saya udah nggak mau lagi jurusan teknik gitu kan, karena secara passion pengen administrasi, akuntansi, pajak gitu kan, ya akhirnya saya meninggalkan itu. Dan orang tua juga support aja gitu, support di mana nggak apa-apa lu kuliah jurusan apa, yang penting lu pinter di situ gitu kan bahasanya. Tekunin ya. Betul sekali. Dan yang namanya keluarga itu juga ini apa namanya, tentu saja kayak bapak mama gitu ya. Saya untuk kuliah agak susah awalnya, karena kenapa dipaksa STM, karena supaya saya bisa kerja dulu nih. Di saat nanti orang tua nggak ada dana buat kuliah, akhirnya bapak saya karena ada warisan atau ada harta di kampung itu sampai jual sawah buat kuliah. Betul, bayarin 3 semester di awal. Jadi karena di sistem ini kan ada potongannya 5% untuk pembayaran lunas, maka saya ikut di situ. Tapi jangan salah juga ya Bang Idar ya, ibaratnya kita berkorban untuk pendidikan gitu kan, itu investasi jangka panjang gitu kan. Nah kalau tadi berarti kan kalau dari orang tua supportnya luar biasa banget ya, kayak gitu kan. Nah mungkin kalau dari Bang Idar sendiri kan tadi bilang tuh ya, padahal keterima gitu kan di UGM gitu kan, elektro, terus lebih memilih administrasi karena memang mungkin passionnya di situ ya. Kita ya jujur aja kalau kita kuliah, kita jalanin hidup dengan apa yang kita suka itu pasti lebih enak gitu. Betul. Kan. Nah kalau boleh tahu apa sih emang selain emang suka gitu, motivasinya ngambil jurusan pajak gitu, maksudnya ya kita tahu ya orang pajak itu ya dari sisi salary itu aduh bisa dibilang wah paling menjanjikan gitu kan, atau mau jadi garis kedua gitu kan, enggak ya. Nah mungkin apa yang menjadi Bang Idar tuh pingin ngambil jurusan pajak terus termotivasi gitu kan,
itu karena apa? Kalau sesungguhnya ya alasannya itu karena aku pengen kerja itu yang memiliki prospek ke depannya. Jadi kalau aku lihat dari pajak itu kan 80% sumber penerimaan di APBN, di mana negara ini sebenarnya bergantung sama pajak. Jadi kalau nggak ada pajak, negara ini stuck, nggak bisa jalan. Sampai kapan negara ini harus hutang luar negeri, pasti mereka akan mengoptimalisasi penerimaan pajak. Dan pajak itu juga ada di sekitar kita gitu, baik pajak daerah maupun pajak pusat. Dan tentu saja itu banyak sekali ya, kayak kesempatan kita untuk kita bisa masuk ke dalam perpajakan itu. Contoh, selain konsultan, bisa jadi staf pajak, bisa jadi ASN ya di KPP, bisa jadi apa namanya itu dari sisi administrasi. Jadi pajak di Institut Setiami juga pas saya datangnya dan saya pelajari itu memang pembelajarannya sangat komprehensif. Jadi kalau kita di pajak itu belajar ilmu hukumnya dapet, akuntansinya dapet, terus juga kepemimpinan juga dapet. Jadi secara kurikulum ya saya minat gitu untuk kuliah di Setiami itu. Dan kenapa jurusan pajak? Karena ya tadi saya melihat bahwa prospek ke depannya itu akan bisa gitu. Karena kalau dilihat dari S1 kayak akuntansi, S1 ekonomi itu mungkin udah banyak kampus, tapi kampus pajak dengan akreditasi A Setiami. Wih, keren. Tapi memang bener ya? Bener. Karena udah beberapa kali hunting juga ya, ibaratnya kalau untuk perpajakan akreditasi A ya Institut Setiami gitu. Oke, akhirnya Bang Idhar makanya milih nih pajak, terus juga milihnya di Institut Setiami karena akreditasi A. Betul sekali. Oke. Nah, terkait yang tadi soal pajak kayak gitu kan. Terus Bang Idhar kan tadi juga sempat jabarin ya kuliah sambil kerja. Teman-teman nih mau pada kepo kayak gitu kan. Waktu dulu itu kuliah sambil kerja, tipsnya gitu ya, secara detail untuk ngebagi waktunya tuh gimana gitu. Oke. Jadi kalau dulu itu jadi kan dulu sistemnya moving class ya. Jadi kita nggak akan ketemu sama temen kita yang di kelas A. Jadi berganti-gantian gitu. Dan itu jaraknya juga lumayan jauh. Misalnya kuliah pagi jam 8 sampai jam 10, kemudian ada break, nanti ada lagi jam 3 sampai jam 5 gitu. Nah, aku manfaatin dan siasatin waktu itu adalah sebelum masuk kelas, aku suka nongkrong di perpustakaan. Aku baca materi yang akan aku pelajari nanti di kelas. Jadi di kelas pun juga dari sisi dosen itu pasti kan akan kenal kita gitu kan. Jadi posisi menentukan prestasi. Aku selalu duduk di depan, selalu belajar lebih awal untuk mata kuliah yang akan dipelajari nanti. Kemudian aktif bertanya supaya dosen itu ingat sama kita. Nah, kemudian juga untuk membagi bagaimana bisa mengerjakan tugas, kemudian juga belajar. Kalau aku bilang jangan menunda suatu pekerjaan, jangan menunda suatu tugas. Jadi lakukan saat ini atau tidak sama sekali. Jadi banyak hal-hal atau pelajaran yang miss gitu, yang hilang dari kesempatan bagi kita karena kita suka menunda. Nunda aja deh. Nanti gitu. Nanti ujung-ujungnya lupa. Iya. Karena mungkin kalau kita habis kuliah dapat tugas, langsung kita kerjain di hari itu, selesai. Iya, kita masih ingat kata-katanya. Kita bisa nanya ke dosennya, "Pak, yang tadi tentang ini apa sih materinya?" kayak Jadi gitu. kalau dapat tugas langsung kerjain hari itu. Betul. Terus kalau sebelum perkuliahan dimulai kita juga bisa pelajarin dulu gitu apa yang mau dibahas gitu. Betul, ya. Itu rutin semester 1 sampai semester 3. Nah, pas mulai magang itu memang ya ada kesempatan lah kita untuk baca-baca juga, untuk tahu bagaimana sih ilmu pajak itu bukan hanya sekedar teori loh, tapi ternyata di lapangan prakteknya seperti ini. Jadi mendalami kayak ini berkasnya apa, dokumennya apa. Pas udah magang itu mulai ketahuan ya, ibaratnya karena langsung praktek, kita langsung terjun gitu kan. Jadi pas kita udah magang, ternyata yang gue pelajarin waktu di semester sebelumnya tuh ya ini gitu. Betul. Oke, berarti ya kalau yang kita tahu juga ya untuk program di Setiami sekarang itu di semester 5 itu ada program wajib magang gitu. Jadi mungkin ini bisa disiasati, berarti dimanfaatkan, dimanfaatkan banget sama teman-teman nantinya. Karena kalau misalnya kita udah tahu ilmunya, terus kita nggak terapin, kita nggak coba terjun langsung, ya kayaknya juga gimana ya? Akan lupa. Percuma nggak sih gitu kan? Nanti bakalan lupa lagi gitu. Jadi ya diasahnya ya coba deh
Kalau yang biasanya kalau di kampus itu kan ada tax center gitu ya kalau berkaitan soal pajak nih. Dulu Bang Idar sempat tergabung juga gak sih? Kalau dulu saya angkatan 2009 untuk tax center itu belum terlalu Eksis ya? eksis. Dulu tuh HMJ namanya. Oh iya. Himpunan Mahasiswa Jurusan Fiskal gitu. Itu juga kegiatan HMJ itu juga ada tentang perkuliahan juga, membahas materi-materi. Jadi kakak tingkat atau kakak senior yang sudah ada itu kadang suka sharing gitu. Ini ada tugas apa dibahas dan itu sangat bermanfaat juga. Oh, dibahas kayak bimbel gitu, kita ngerjain bareng-bareng gitu di HMJ. Betul. Oh gitu. UKM HMJ itu? Iya, Ormawa dulu. Oh, Ormawa. Kalau sekarang HM Publik ya, himpunan mahasiswa publik kalau sekarang. Berarti nanti teman-teman yang jurusan pajak gitu kan, ketika ngerasa kesulitan Betul. gitu kan, memecahkan soal dari dosen gitu kan, coba aja sharing gitu ya, bareng-bareng di HMJ gitu kan. Betul. Kita bahas, kita kupas tuntas kayak gitu. Jadi kalau di Institut Siami sendiri ya gitu ya, kita pertegas lagi nih. Jadi selain ada ibaratnya kegiatan akademisnya kayak gitu kan ya, kayak perkuliahan sehari-hari gitu, kayak kuliah pada umumnya gitu, tapi juga ada kayak UKM yang ada selain di bidang akademik maupun non akademik. Kalau HMJ itu maksudnya akademik berarti ya, karena memang berkaitan dengan keprodian gitu. Dan di situ kayak kok saya juga ini ya, dulu saya karena emang nggak ikut HMJ jadi juga kayak masih kurang paham. Ternyata berpengaruh banget ya kalau kita ikut HMJ tuh. Dulu kalau misalnya saya tuh taunya eksisnya tuh apa ya, kayak relawan pajak, teman-teman dari tax center itu tuh di angkatannya saya tuh kayak gitu Bang Idar. Di angkatan Suci tuh kayak kalau misalnya mau jadi anak pajak ya ikut jadi relawan pajak, baru dia tuh bener-bener anak pajak gitu ibaratnya. Karena anak relawan pajak ini ibaratnya sekedar informasi ya Bang Idar ya, kita tuh udah dapet penghargaan juga loh kayak gitu. Luar biasa. Dari Kanwil, teman-teman relawan pajak ini mereka pun diseleksi secara khusus gitu kan untuk bisa asistensi untuk melakukan pelayanan pajak. Luar biasa. Jadi kalau misalnya udah jadi anak pajak, salah banget kalau nggak masuk untuk jadi relawan pajak gitu. Betul. Oke, kalau dari Bang Idar sendiri nih, kalau untuk apa ya ibaratnya pengalaman hidup yang ada, pengalaman hidup yang ada nih yang udah gitu kan. Tadi sempat ketemu Ayang juga di sini. Boleh dong apa ya kayak bocoran kalau jadi orang pajak gitu kan. Kalau jadi orang pajak itu harus gimana supaya punya nilai jual ketika kita mau ngelamar ataupun coba rekrutmen di suatu perusahaan kayak gitu. Jadi kalau misalnya di pajak itu kan adalah ilmu yang dinamis. Jadi kita nggak bisa namanya stop belajar. Di pajak itu ilmu update terus ya. Update ilmunya itu selalu berkembang. Jadi peraturan-peraturan terbaru. Dulu waktu saya kuliah PTKP 15.840, sekarang sudah 54 juta. Jadi sudah sangat jauh dan kadang-kadang ya kayak dulu aja PPN 10%, sekarang 11%. Jadi itulah yang menjadi nilai positif kalau misalnya orang tuh harus update informasi. Nah, perbanyak kegiatan dengan cara apa sih kita harus banyak sharing, banyak tanya gitu ya sama ahli atau senior pajak. Kemudian juga kita jangan malas untuk cari tahu tentang peraturan-peraturan terbaru. Lalu saran saya sih kita juga tambah atau bekali ilmu kita selain kuliah juga ikut yang namanya brevet. Brevet ini bisa diambil di mana aja. Ya, di Siami ada gitu kan, di luar juga ada. Tapi saya bilang kalau misalnya kita mungkin secara dana terbatas, di Siami itu ada opsinya untuk bisa brevet secara angsuran gitu. Nah, di Instagram aku sering aku share pendaftaran pembukaan itu kadang-kadang cuma sehari 2 hari udah open kuota, udah penuh kuotanya. Jadi kalau misalnya kita mau ibaratnya mudah nantinya rekrutmen di suatu perusahaan, kita sebagai orang ahli pajak, ibaratnya tadi kan ikut brevet itu supaya punya sertifikasi gitu ya. Betul, lengkapi sertifikasinya. Jadi kita nggak cuma lulus pajak, tapi kita punya sertifikasi itu gitu ya. Betul. Itu jadi apa ya, golden card kali ya. Jadi buat kita langsung masuk buat interview itu lebih punya nilai jualnya di situ kali ya. Buat para HRD mungkin kan lihat nih lamaran oh ini ada dia bukan hanya IPK tinggi, lulusannya
dari pajak, Mm-mm. tapi dia juga punya Mm-mm. sertifikasi Betul. itu ya yang jadi pembeda dibandingkan sama orang-orang ahli pajak mungkin pajak lainnya buat jadi ibaratnya keterima di perusahaan itu gitu Mm-mm. misalnya kayak gitu. Nilai positif lain ya kalau misalnya kita di satu pekerjaan pajak, pekerjaan apapun lah gitu ya, yang kita menjadi daya tarik kita adalah pengalaman. Jadi orang yang memiliki pengalaman itu kadang-kadang memiliki nilai positif karena sudah pernah, jadi tidak perlu diajari terlalu detail lagi karena sudah memahami. Cuman bagi orang yang pengalaman juga kadang-kadang suka merasa angkuh, merasa bahwa dirinya sudah mampu sehingga memandang suatu pekerjaan itu dengan sebelah mata, itu juga nggak boleh gitu loh. Jadi selama waktu itu ya saya bekerja itu selama 11 tahun di warawiri lah di perusahaan-perusahaan di DKI Jakarta, di Bogor, di Bekasi. 11 tahun itu saya ada 11 perusahaan. 11 tahun ya. Nah, saya Melalang kategori termasuk kutu loncat. Kenapa kutu loncat? Saya kurang orangnya itu suka nggak nyaman dengan comfort zone. Jadi kalau misalnya udah ada satu hal yang bikin aku tuh terusik gitu kan, kayak dari segi mungkin jam kerja ataupun salary ataupun pekerjaan yang monoton, saya pasti akan selalu cari challenge yang baru begitu. Dan selama 11 tahun itu tentu saja kan namanya perjalanan karir dari namanya staff ya kan, terus supervisor, manager, hingga pernah jadi general manager juga. Gitu. Itu yang saya pernah rasakan bahwa dalam waktu kita kuliah dulu, waktu kita berorganisasi dulu di Remapka ya, saya aktif di situ menjadi pimpinan produksi, itu akan terlihat kemimpinannya pada saat kita bekerja gitu. Jadi memang kita harus bekali diri kita aja, bukan hanya tentang teori, juga harus praktek dan juga pengalaman di organisasi itu. Membawa diri kita tuh menjadi sosok yang lebih unggul daripada yang lain. Dan kalau misalnya masalah mahasiswa nih, jangan berpatokan sama IPK. Jadi banyak ya mahasiswa, saya juga dulu orang yang selalu ngejar IPK tinggi. Jadi kata teman saya, dasar lu pencari nilai A gitu kan. Tapi kalau temen nanya-nanya nyontek gitu kasih gak? Kadang kasih, kadang enggak. Kebanyakan enggak. Termasuk yang pelit ya. Gak apa-apa kayak gitu. Terus ya kenapa saya ngejar nilai A waktu itu, karena memang di STIAMI kan ada peluang untuk menjadi mahasiswa terbaik. Iya. Jadi dengan IPK tertinggi jadi salah satu indikatornya menjadi mahasiswa terbaik dapat beasiswa. Ya berarti disorot lagi ya. Kalau walaupun kelas karyawan gitu kan, walaupun sibuk bekerja, terus juga kuliah sambil kerja tadi itu, tapi kita tetap bisa dapat peluang jadi mahasiswa terbaik dan dapat beasiswa S2 itu. Berkesempatan pula jadi dosen. Oh iya benar. Di kampus sendiri. Terus menularkan energi positif juga, terus juga sharing pengalaman ke adik-adik kelas gitu ya, supaya mereka juga bisa jauh lebih daripada saya. Jadi biar sekarang mah biar mahasiswa aja deh yang lebih unggul gitu ya. Tapi pasti gurunya juga pasti lebih lebih mampu suhu gitu kan. Tapi berarti nggak ada yang ngerasa penyesalan kan kuliah di STIAMI, nggak ada kan? Bangga dong. Bangga. Apalagi STIAMI sekarang STIAMI itu nggak bisa maju, bisanya ke atas. Karena kan lebar ya, maju ada. Udah mentok ya. Kalau misalnya teman-teman tahu ya posisi kita tuh emang kejepit ya kayaknya. Jadi kita nggak bisa ke atas ya, menuju puncak gitu. Nggak apa-apa, menuju puncak lebih. Dulu saya kuliah di STIAMI itu parkiran cuma di sini dong. Cuman di pusat parkiran tuh ya rame-rame motor mobil situ. Nggak segede ini gitu. Jadi bener-bener sudah berkembang sangat pesat, mahasiswanya juga sudah ribuan, cabang juga sudah banyak. Perluasannya banyak, ada di mana-mana. Ada di Bekasi, ada di Cikarang, ada di Tanjung Barat, terus juga ada di Depok, terus ada di Tangerang, ada juga di Cakung gitu. Jadi teman-teman kalaupun nanti yang mau kuliah ya, saking luasnya kampus STIAMI gitu kan, bisa pilih mau di mana, lokasi yang terdekat. Iya. Gitu, berarti bangga ya Bang Idar ya sampai detik Masya ini. Allah, bangga sekali. Terus juga ya ibaratnya ya alma mater kita sendiri. Kalau dulu ya sampai kalau aku jadi saya juga mau ikutan curhat nih ya. Iya, kan teman-teman nih ya waktu zaman SMA SMK itu tuh masa-masa fase-fase labil gitu kan. Kayak aduh gue mau kuliah di mana nih kayak gitu ya. Terus kayak kalau bisa ya
bisanya kampus-kampus yang ibaratnya ternama lah gitu kan. Tadi juga Bang Idar udah keterima di kampus UGM gitu kan, kayak aduh kenapa nggak diambil, sayang banget. Karena kita biasanya anak-anak SMA itu ya ikut-ikutan, pikirannya cuman yaudah yang penting di kampus ini nih, padahal mereka juga nggak paham itu jurusan prospek atau enggak gitu kan. Nah, saya juga waktu dulu kuliah kayak gitu kan. Waktu SMA labil tuh kuliah di mana ya, karena passion dance. Jujur li, passionnya tuh dance gitu. Tuh mikir lagi, kalau gue ngambil jurusan itu nanti gue jadi apa gitu kan. Nah, ketika teman-teman di angkatan bareng-bareng gitu kan, mereka masuklah ke kampus-kampus besar, kampus-kampus ternama. Cuman prinsip satu aja dalam hidup, ya udahlah, buat apa gue di kampus besar tapi gue jadi sampah, lebih baik gue di kampus kecil tapi gue jadi berlian ya. nggak gitu ya, nggak gitu. Cuman maksudnya menyemangati diri sendiri, nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Soalnya ya gimana gitu kan, kalau misalnya kita bangga sama alma mater kita tapi alma mater kita nggak bangga dengan keberadaan kita, ya buat apa? Lebih baik kayak Bang Idar, ya Allah, alumni Siami. Siapa sih Siami? Di Siami yang nggak tahu Bang Idar, berarti alma mater bangga dong sama kehadiran Bang Idar gitu. Iya, mungkin kalau dari Bang Idar sendiri, selain udah tips-tips buat teman-teman, kalau sekarang kan ngajar juga nih buat mahasiswa-mahasiswi yang tercinta gitu kan, buat menyemangati mereka lagi. Karena kan selama pandemi ini kita dibentrokin banget sama yang namanya online. Jadi teman-teman tuh kayak kebiasaan maunya ya udahlah online aja. Mereka udah males kali ya mau tatap muka offline. Nah, coba dong kasih motivasi gitu, motivasi buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang, seperjuangan gitu, yang lagi menghadapi, ya mungkin ada yang fokus kuliah aja, ada yang kuliah sambil kerja. Coba dong motivasinya Bang Idar buat teman-teman semua. Kalau dari saya sih gini ya, intinya cintai apa yang sudah menjadi pilihan kita. Jadi bagaimanapun kondisi Setiami saat ini gitu ya, di balik huru-hara itu pasti ada sisi positif yang harus kita terima. Kalau kita mahasiswa tingkat awal, ini saya ingat pesan senior saya dulu, dia sampaikan bahwa kalau lu anak semester awal dan lu ngerasa komplain sama Setiami, gedungnya, fasilitas pelayanan, silakan cari kampus yang bisa mengcover semua keinginan kita gitu. Tapi kalau kita mahasiswa tingkat akhir yang udah kecemplung setengah basah, ya lebih baik kita tambahin value added kita, seperti apa kita kursus, kita ikut seminar, kita ikut pelatihan, dan kita siapkan diri kita, mental kita untuk bersaing dengan lulusan-lulusan kampus lain. Gitu. Karena Setiami ini juga kalau disaingin sama kampus lain yang enggak, ibaratnya bisa dibilang unggulan kita. Karena contoh case ya Bang Idar ya, kita kan ada mahasiswa-mahasiswa pajak, itu ada beberapa yang memang ikut lomba tingkat nasional gitu kan, bahkan luar mereka saingannya tuh ya kampus-kampus negeri, kampus-kampus ternama. Itu mereka aja juara 1 loh, bisa menyaingi, berarti kan nggak diragukan lagi. Betul sekali, gitu. Jadi ya ngapain sih gitu kan, ngapain sih harus kecil hati gitu, harus tetap semangat dong gitu. Nah kalau misalnya dari kitanya aja udah pesimis gitu kan, ya buat apa gitu. Makanya tadi kata Bang Idar, yuk kita tambah lagi gitu ya. Iya, betul. Kita tambah lagi kompetensi kita kembangin lagi kayak gitu. Itu sih tips buat teman-teman semua yang nantinya bakalan menghadapi tantangan dunia luar yang begitu kejam gitu. Betul, yang lebih persaingannya lebih pedih gitu ya. Iya, persaingannya lebih hebat lagi. Jadi bukan berarti kita setelah skripsi, kita lulus, wisuda, kita menang, tapi justru itu kehidupan yang sesungguhnya. Welcome to the jungle ya. Mungkin kalau bagi mahasiswa yang masih kuliah sambil kuliah saja gitu, lulus pas wisuda nyari kerja, mungkin itu nanti dia akan tahu bagaimana kerasnya dunia pekerjaan, saingan gitu kan. Tapi kalau misalnya udah yang kuliah sambil kerja itu kan, jadi mereka udah punya pengalaman sebelumnya yang mungkin mereka waktu kuliah sambil kerja masih jadi staff, ketika lulus S1 bisa jadi supervisor atau jenjang karir lebih baik lagi. Itu yang saya rasakan soalnya di waktu lulus saya. Jadi kita dalam bekerja itu kan ada 3 hal yang kita cari. Ada pengalaman, ada kenyamanan, sama penghasilan. Jadi kita harus ikutin nih
by the flow-nya. Jadi di awal itu ketika kita masih baru, ya kita cari pengalaman, nggak usah lihat kenyamanan, nggak usah lihat penghasilannya. Penghasilan nanti Bener dulu nggak? gitu ya. Itu nanti dulu. Betul. Berarti pengalaman dulu kita Pengalaman explore dulu yang itu baru. yang harus dicari. Kenapa? Kalau kita sudah berpengalaman, kita artinya sudah berisi, ya kan? Lalu kenyamanan, saya cari kenyamanan itu ketika saya mencari pekerjaan yang bisa tenggo gitu kan, yang bisa saya lanjut S2, yang bisa mengcover data-data ketika saya mengambil tesis gitu. Atau Izin gitu. circle-nya juga orang-orang Betul. sekitarnya juga mendukung gitu ya, enak. Betul, gitu. kenyamanan dulu kan. Nah, setelah pengalaman, kenyamanan, baru setelah kenyamanan dapat, kita sudah punya pengalaman, baru kita cari penghasilan. Ya gimana cari penghasilan? Ya kita nggak perlu lagi dengan pengalaman dan kita nggak perlu lagi namanya kenyamanan. Udah fokusnya ke penghasilan aja. Mau kita tidur cuma 2 jam, 3 jam, ya itulah. Kerjain. Betul. Karena supaya nanti financial freedom di umur 40 tahun itu ya. Jadi udah tinggal nyambung ya kan di awal ya. Iya, udah tinggal nyantai gitu, duit datang gitu kan, tinggal kipas-kipas, punya kontrakan banyak gitu. Investasi gitu kan. Nah, tadi kan kata Bang Idar pengalaman gitu kan. Pengalaman itu memang benar sih, pengalaman itu sesuatu pembelajaran yang paling berharga itu kita dari pengalaman gitu kan. Pengalaman Bang Idar menghadapi case-case yang ada nih, kayak soal pajak terutama, misalnya pernah kayak kasih contoh dong gitu supaya kita paham. Soalnya awam banget nih ya kalau dari kacamata Suci sendiri, emang kalau pajak tuh ngerjainnya apa gitu, terus biasanya tuh yang dibahas tuh apa, yang mau dilaporin tuh apa, kayak gitu. Boleh dong share ke kita? Ya, kalau pajak itu sebenarnya kan sistem pemungutan pajak kan ada namanya self assessment system, di mana wajib pajak sendiri yang mendaftar, wajib pajak sendiri yang menghitung dan juga menyetor dan melaporkan pajak gitu kan. Jadi intinya semua itu memang berada di diri wajib pajak, baik badan maupun orang pribadi nih. Jadi kita harus tahu kapan saat kita dikenakan pajak, kapan saat kita dipotong pajak. Nah, pada saat pelaporan itu kan kita banyak case-nya. Jadi dalam perpajakan itu ada yang namanya fase self assessment system, ada fase yang namanya fase pengawasan, ada fase yang namanya sengketa, dan juga ada fase namanya penyelesaian sengketa. Jadi kita berada di mana nih? Kalau misalnya self assessment system menjalani kewajiban pajak rutin seperti staf pajak, dia melakukan pelaporan PPh pasal 21, 25, PPN, menerbitkan faktur pajak, itu kan daily critical. Nah, tapi ketika dia sudah masuk ke fase pengawasan, DJP dalam hal ini adalah KPP Pratama maupun Madya itu terjun langsung untuk memperhatikan nih kondisi wajib pajaknya. Dia hitungannya sudah benar atau belum ya secara material? Sudah benar atau belum hitungannya? Berapa sih nilainya yang kurang bayar? Pasti mereka akan menyurati. Nah, itu banyak yang ada di aku case-nya, yaitu para wajib pajak yang banyak mendapatkan SP2DK dalam hal pengawasan. Jadi perhitungannya salah. Oh, jadi tugas konsultan tuh biasanya di situnya. Betul, kita mendampingi, melakukan pendampingan terhadap wajib pajak untuk bisa menghadapi pemeriksaan. Jadi dari situ ada namanya fase pengawasan. Nah, fase pengawasan itu tidak berhenti sampai situ, ada fase sengketa, yaitu pemeriksaan, keberatan, dan juga fase penyelesaian sengketa itu banding. Gitu. Jadi kalau misalnya banyak tahapannya ya. Betul. Jadi perpajakan di Indonesia itu nggak hanya cuman bagaimana cara kita melapor, bagaimana kita menyetor, tapi juga bagaimana kita menangani kasus-kasus wajib pajak yang ada gitu. Dan biasanya nominal yang kena itu juga cukup banyak gitu. Jadi kita di sini menengahi antara wajib pajak dengan fiskus atau KPP. Jadi kadang-kadang menurut KPP kita harus bayar sekian nih, menurut wajib pajak kita harus bayar sekian. Nah, kita harus membuktikan bahwa bener nggak harus bayar sekian, dan kita juga berdasarkan undang-undang dan peraturan kita harus jabarkannya seperti itu. Jadi tugas konsultan ataupun staf pajak di suatu perusahaan adalah make sure dulu nih perhitungan sesuai, tepat waktu, tepat bayar, tepat lapor gitu. Harus teliti. Betul gitu sekali. Kan. Biasanya kan kalau teliti itu kebanyakan sih emang ya cewek gitu ya. Cuman makanya tuh nggak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa. Anak STM bisa jadi anak STM siapapun bisa jadi apapun kan. Luar itu biasa. Poinnya dari Bang Idar. Karena kita mau
dulunya anak STM, terus saya sendiri juga dulunya hobinya kalau bisa dibilang dance, terus saya dulu jurusannya IPA gitu kan. Kalau bisa mau dipikirin ya ngambil tetap ke yang sesuai kejuruan juga ya mungkin masih kuat. Cuman passionnya tuh bukan di situ gitu kan. Nah mungkin dari Bang Idar juga kan mungkin berprestasi juga dulu waktu di SMK kan juga pastinya sampai ke titik ini gitu kan. Ya tetap ingat siapapun bisa jadi apapun. Betul sekali. Oke, nah ini ada game sedikit mungkin ya Bang Idar ya. Dari saya ada game sedikit, mungkin Bang Idar bisa sedikit kasih jawaban pilihan kayak gitu kan. ini kok pertanyaannya nggak ribet kok, nggak menyesatkan kok, nggak bikin orang rumah nanti mau lempar-lempar pancing nggak, tenang aja. Berkaitan dengan mengajar aja kali ya. Kalau dari Bang Idar sendiri nih, kan di kelas nih biasanya ada teman-teman mahasiswa yang suka izin-izin gitu kan. Nah kalau dari Bang Idar lebih suka sama mahasiswa yang izin jujur izin healing jujur tapi atau mungkin pilih mahasiswa yang nggak jujur tapi dia bilang sakit padahal untuk keperluannya healing kayak gitu. Nggak pilih dua-duanya. Jujur. Positif, negatifnya ada sih masing-masing. Iya, karena melindungi ya. Mereka ada yang bilang sakit, tapi buat healing, buat ngelindungi dari Bang Idar juga ya, biar dosennya nggak baper gitu kan. Karena kalau bisa dibilang ya gue juga butuh healing gitu kan. Iya, jadi kalau misalnya di situasi kelas seperti itu ada beberapa, cuman saya nggak begitu concern ke A, si B, si C karena memang kelasnya kan banyak, mahasiswa juga banyak. Jadi dan saya pikir juga untuk kuliah itu sudah dewasa, sudah sama-sama dewasa, sudah tahu bagaimana cara membedakan yang baik dan juga yang benar gitu. Jadi intinya kalau jujur buat diri kita, kembali ke diri kita, kalau bohong juga kembali ke diri kita. Gak usah repot-repot perlu untuk kayak kan ada juga mahasiswa yang temenan sama aku nih saling follow gitu ya, kadang-kadang ada yang hidden, ada yang ngeblokir. Ya udah gitu, kalau misalnya bebas aja gitu, maksudnya kita nanti lihat aja hasil UTS atau UASnya dan secara komposisi mata kuliahnya apakah secara absensi dia masuk 75% atau 80%. Karena secara sistem di SSO kalau misalnya dia lebih dari 50% dia akan terblok dan akan tidak lulus. Jadi balik lagi, mau menyusahkan diri sendiri ya atau mau mengambil kepentingan sesaat gitu. Jadi harus dipikirkan baik-baik. Berarti nggak boleh izin-izin ya? Boleh tergantung situasi dan kondisi mungkin. Boleh gitu. Tapi pada waktunya. Oh iya, tepat pada waktunya. Betul. Kalau misalnya mau healing pada saat skripsi kayaknya belum waktunya. Kenapa? Karena skripsi adalah saatnya berjuang. Ada batasan waktu, ada time limitnya. Jadi kalau kita sendiri pun nggak bisa disiplin sama diri kita, ya gimana kita dapat apa yang kita mau? Iya, betul banget sih. Kalau dari Bang Idar sendiri, oke, poin pertanyaan itu udah terjawab ya berarti. Kalau dari Bang Idar sih ya, kalau dihadapin sama pilihan mahasiswa yang jujur izin sama yang ibaratnya dia mau healing tapi bohong izinnya, itu nggak milih dua-duanya, lebih prepare kepada harusnya izin tepat pada waktunya. Nah, kalau misalnya pilih perkuliahan sekarang tuh lebih milih online atau offline? Saya pribadi lebih suka offline. Lebih seru dapatnya, lebih dapat serunya gitu ya. Kalau misalnya kita kadang di kantor misalnya bosen sama yang namanya situasi yang monoton, di kelas itu saya bikin perkuliahan untuk menarik gitu ya. Semenarik mungkin, ada games Kahoot-nya juga. Kemudian juga ada pokoknya ada giveaway-nya juga. Kadang-kadang suka bagi-bagi coklat, kadang-kadang juga suka stand up komedi gitu kan. Jadi pengen belajar pajak secara fun. Gitu. Jadi gimana ilmu bisa masuk kalau ke sini nggak fun? Nggak usah serius-serius karena biasanya serius ditinggalin. Aduh. Enggak. Aduh bener-bener jangan serius-serius ya. Jadi kita serius tapi santai aja. Iya benar. Dan kalau kuliah offline tuh lebih dapet. Jadi si A si B kita bisa ngelihat
mereka pay attention nggak ke kita. Kalau online kan kita nggak tahu, kadang-kadang kita ngomong mereka lagi di motor, di kereta, ya situasi pekerjaan orang masing-masing beda. Jadi kalau offline tuh kelihatan tuh ya, setiap sore orang lari-lari gedubak-gedubuk nyari kelas gitu. Dan itu sangat unik bahwa memang berasa perjuangannya. Bukan hanya berjuang bayar kuliahnya, tapi juga into di kelas kita harus fight gitu untuk masuk setiap hari. Iya, Gitu. betul. Walaupun kadang mahasiswa sekarang lebih milih online ternyata kali ya. Karena mereka aduh kayaknya enakan online gitu kan. Tapi padahal lebih enak offline. Iya, Kalau dari ilmunya lebih sisi- dapat, ilmunya Iya, lebih dapat bahkan offline. dosennya aja semangat untuk offline loh gitu Betul. kan. Nah, kalau misalnya selain online, offline, kalau dari Bang Idar sendiri pertanyaan untuk Bang Idar sendiri ya. Kalau Bang Idar tuh lebih pilih pekerjaan yang gampang terus dalam arti gajinya atau yang kita dapat gitu ya standar atau nggak apa-apa deh sulit tapi dapatnya besar. Bang Idar lebih pilih yang mana? Pengennya sih gampang besar ya. Ada nggak ya itu di pilihan? Ada di pekerjaan. Oh iya. Jadi konsultan. Oh bener, Iya. jadi konsultan. Jadi kalau mau ngambil itu belajar pajak dulu gitu ya. Tapi bisa, saya lebih tertantang untuk yang sulit dan mendapatkan penghasilan besar. Karena apa? Karena dengan ya sulit itu kita bisa banyak belajar. Tentu saja yang sulit itu kita banyak terima masukan, belajar berproses, kemudian juga ada pengalaman baru yang kita terima. Dan bonusnya adalah ya penghasilannya besar, seperti itu. Kalau kita mau men-challenge diri kita seperti itu. Tapi kalau mau yang comfort zone, nyaman-nyaman aja, gampang, penghasilan segitu-gitu aja ya bisa juga. Cuman sampai kapan kita bisa freedom? Iya, Financial betul. freedom. Mau kapan gitu. Oke, terima kasih nih Bang Idar atas waktu dan Iya. kesempatannya. Nah, karena memang ini juga waktunya sudah lumayan ya Iya. terbatas ya kita. Jadi dari saya juga dan teman-teman di sini juga menyampaikan terima kasih buat Bang Idar Iya. tadi juga dan buat teman-teman juga yang ada di rumah mungkin yang lagi nonton gitu kan. Nanti jangan lupa juga kepoin ya untuk YouTube-nya Bang Idar apa tadi Beol. ya. Brevet online. Brevet online ya, tolong ya jangan salah paham dulu ya, Brevet online. Nanti jangan lupa kunjungi YouTube-nya Bang Idar yaitu Brevet online supaya teman-teman bisa belajar terkait pajak dan tentunya yaitu kita bisa kok kuliah sambil kerja, yuk bisa yuk kuliah gitu, yuk bisa yuk kerja, jadi kuliah sambil kerja, hayu selebeo kalau kata anak-anak sekarang gitu ya. Nah mungkin itu saja dari kita ya Bang Idar ya, teman-teman semua atas kesempatan dan waktunya, kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu lagi di posting selanjutnya, bye bye. Sampai jumpa. Sampai Terima jumpa. kasih Kak. Iya.